Kaifa halukum? How are you today? Lihat today na. Alhamdulillahi Rabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua. Maka untuk membuktikan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW, semua anak-anak adik-adikku ini aku sayangi karena Allah, dan orang tua kita sama-sama kita hormati. Ibunda sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Ayahanda mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Tuan Haji Bakri, begitu juga dengan Bapak Wakil DPRD Tuan Haji Harun Nasution, beserta Tuan Zuhri Mustafa, beserta para tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Itulah cara menyapa semuanya. Insya Allah semua ini yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan sampai jalan kesasar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah rasanya di padang mahsyar. Menyemut manusia memutih. Beginilah agaknya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu. Itu enaknya kalau ceramah di depan orang yang hafal Quran, nyambung dia. Dan itu pula enaknya kalau kita tausiah jamaahnya ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan karena bunyinya serentak. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Planet bumi, bintang ke bintang, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat. Insya Allah Mandailing Natal jauh dari laut, tapi ada juga pantainya, waspadalah. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu nanti tidak ada tenda. Jadi ini memang betul-betul geladi padang mahsyar. Jadi ibu-ibu yang ada tenda jangan terlalu senang dulu karena matahari bergeser, tenda tak bergeser, bayang-bayangnya bergeser. Siapa nanti yang dapat atap di padang mahsyar? Jangan bangga yang punya tenda, karena penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Siapa nanti yang dapat atap di padang mahsyar? Di antara yang dapat atap di padang mahsyar adalah sabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu, inilah yang sedang berada di hadapan saya, santri-santri pesantren Mustafawiyah. Allahu Akbar. Anak-anak di sana di Medan, di Pekanbaru Riau menonton TV. Anak-anak di pesantren Mustafawiyah sibuk dengan kitab kuningnya, dari mulai Matan Al-Ajurumiyah sampai ke Kawakib Durriyah, naik lagi ke atas Imriti, naik lagi sampai ke atas Alfiyah Ibni Malik,
dibaca lagi syarahnya, syarah Ibni Aqil. Betul? Ketika anak-anak muda di sana sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya, anak-anak muda di pesantren Mustafawiyah sibuk dengan balaghahnya, sibuk dengan ma'aninya, sibuk dengan mantiknya, sibuk dengan arut qawafinya. Betul? Pokoknya asal ku bilang betul, bilang aja iya. Ketika anak-anak muda di sana sibuk dengan, mohon maaf kalau cakap saya ini tak layak, kurang adab di depan guru-guru. Ketika anak muda di sana sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan cewek-ceweknya, maka di Mustafawiyah mereka terjaga, terpelihara. Laki-laki dengan perempuan tidak menyatu karena ada omak-omak di tengah. Jangan macam-macam mantap, terpandang nenek-nenek. Ada asrama santri khusus untuk perempuan, ada asrama khusus untuk laki-laki. Tidak menyatu antara laki-laki. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Betul? Di tempat lain anak-anak sekolah dari rumah pakai jilbab, bajunya panjang, sampai di sekolah jilbab masuk tas. Habis itu cabut, naik sepeda motor, knalpotnya disunat. Kecepatan sepeda motor cuma 30 km, pegangannya 120. Tapi di Mustafawiyah selamat anak-anak adik-adikku yang perempuan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, yang nampak cuma wajah dan tapak tangannya saja. Maka kalau mau selamat anak perempuan, masukkan ke pesantren Mustafawiyah Purwa. Allahu Akbar. Laki-laki kalau mau menikah dengan perempuan yang belum pernah dipandang laki-laki, yang belum pernah disentuh laki-laki, datanglah ke pesantren Mustafawiyah. Perempuan yang solihah, terjaga, terpelihara hati dan pikirannya. Betul? Inilah orang-orang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak muda di luar sana sibuk menyanyikan lagu-lagu maksiat dan dosa, di sini anak-anak muda sibuk dengan solawatnya. Abdul Somad datang disambut dengan solawat. Ketika tempat lain anak-anak muda sibuk mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, di pesantren Mustafawiyah anak muda sibuk dengan tasrifnya. Zahabat asal jangan roja'ah, nanti betul-betul pulang ke rumah. Inilah yang dimuliakan, yang diharapkan, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak mau mendengar kabar ada anak baru santri pesantren Mustafawiyah petang-petang, sore-sore, jam 6 menjelang azan maghrib, tiba-tiba lari ke bawah pohon karet lalu merenung, apakah aku anak asuh, anak yatim piatu, anak angkat, anak adopsi? Orang tua yang sayang kepada anak bukan yang membelikan anak handphone, bukan yang membuatkan anak kamar khusus, bukan orang tua yang memberikan AC, bukan orang tua yang memberikan TV besar, bukan orang tua yang memberikan kamar yang mewah. Itu orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam dunia medsos. Yang saya cakapkan ini true story, kisah nyata. Bapak-bapak minta anaknya diruqyah. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak saya. Jin mana yang mengganggu dia? Anak saya ini gak sholat, nggak sekolah, nggak mandi, nggak makan, masih hidup dia, hidup. Kok bisa anak bapak tak sekolah, tak mandi, tak makan? Dia cuma di kamar, pagi, petang, siang, malam, menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Siapa yang memberikan kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia TV besar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia di kamar berhari-hari? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia tak sekolah, tak mandi, tak mengaji? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Pak Ustadz. Apa pula aku yang salah?
Inilah orang tua yang menjerumuskan anaknya ke medsos, ke handphone, ke TV, ke parabola. Kalau memang kau sayang kepada anakmu, maka kirimkanlah ke pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Allahu Akbar. Jadi adik-adikku sekalian, jangan kalian merasa dibuang orang tua, jangan kalian merasa dikucilkan orang tua, jangan kalian berpikir jangan-jangan aku nih anak angkat yang jumpa di depan kardus waktu dia pulang sholat Jumat. Kalian ini anaknya yang disayang, kalian ini anak yang diselamatkannya. 7 tahun kalian di pesantren, keluar dari pesantren, silakan terbang sejauh mata memandang. Ada di antara kalian ini akan terbang ke Kairo, Mesir, insya Allah. Amin. Anak Mustafawiyah ke Mesir itu biasa. Tapi kalau anak Mustafawiyah nanti ke Amerika, luar biasa. Otaknya Amerika, otaknya Jerman, otaknya Jepang, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti menanam tanaman, adik-adikku sekalian. Kalau tanaman karetnya sudah kuat, bisa ditanam di tengah hutan. Kenapa? Karena batangnya sudah kuat, akarnya sudah kokoh. Tapi kalau masih kecil, tak bisa langsung ke dalam hutan. Dia mesti dikasih pot, dia mesti disiram dan dirawat, dia mesti dijaga dan dipelihara. Mana contohnya? Inilah yang sedang di depanku ini dalam pot semua itu. Tolong selesai acara dibalikkan ke tempatnya. Jangan saya balik yang patah, yang rusak, yang ini. Kenapa demikian? Karena kalau langsung ditanam ke tanah hutan, dia akan copot, dia akan tanggal, dia akan tercabut, akarnya akan mati. Datang ulat memakan batangnya, datang wereng menyerang daunnya. Yang paling bahaya, ada yang paling suka pada ulat yang hijau-hijau ini dimakan ulat pemakan pucuk. Ulat-ulat itu lari mau menyerang pucuk. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Maka tanaman ini mesti dijaga, akarnya dijaga, batangnya dipelihara, daun-daunnya dirawat supaya dia tumbuh. Begitulah adik-adikku sekalian sedang berada di pesantren Mustafawiyah. Kalian dijaga dari mulai kaki sampai mata sampai telinga, kepala kalian ditutup sorban. Kenapa anak Mustafawiyah itu kepalanya ditutup sorban? Karena kalau sudah bersorban, tak mungkin matanya liar menengok laki-laki. Kalau sudah kepalanya bertutup sorban, pasti dia akan warak menatap ke bawah. Makanya kalau ada nanti kawan-kawan agak menatap ke bawah, itu bukan mengantuk, warak. Kenapa kalian pakai jubah? Kenapa pakai sarung? Itu adalah pakaian santri. Ustaz Somad kenapa tak pakai kain? Kenapa pakai celana? Karena ini perjalanan panjang. Masih ada beberapa tempat lagi, apalagi banyak raja mahramah. Takut kalau berkain tanggal lepas buat dia. Wah, itu alasan Ustaz Somad saja. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Memohon maaf kepada tuan-tuan guru kalau Abdul Somad datang kurang santun, kurang layak, kurang sopan, tak sesuai dengan tata krama, adat istiadat, adab-adab di pondok pesantren. Datang kemari pakai peci merah, dirubah jadi putih. Datang kemari sorbannya kecil kali, diperbesar. Sorban saya itu kecil, saya gulung-gulung masuk ke jaket. Turun dari pesawat langsung pengajian. Kurang persiapan. Maka hari ini saya sedang berada di hadapan anak-anak muda. Setelah nanti 7 tahun akan ada yang jadi dokter spesialis insya Allah, amin. Akan ada yang jadi tentara insya Allah, amin. Akan ada yang jadi polisi insya Allah, amin. Tapi mereka tetaplah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang kita khawatirkan sekarang bukan anak muda yang tidak punya harta, bukan anak muda yang tidak punya kuasa, tapi anak muda yang tak bisa hidup setelah orang tuanya tiada. Bapaknya meninggal, ibunya mati, anak muda tak bisa hidup berdikari. Kenapa? Karena tidak biasa mandiri. Makan, ma. Minum, ma. Berbini, ma. Anak lahir, ma.
mau mati, mampus saja lah kau. Tak bisa mandiri. Tapi kalau dikirim ke pesantren 7 tahun, masak sendiri, sekolah sendiri, mandi sendiri, mengatur pakaian sendiri, membangun rumah sendiri, berdikari, dimanapun dicampakkan, dimanapun dibuang, dia akan tetap bisa jadi orang. Itulah alumni pesantren Mustafawiyah. Betul? Ustaz Abdul Somad ini mentang-mentang dia ceramah di Mustafawiyah, dipuji-pujinya Mustafawiyah. Oh, tidak begitu. Yang saya cakapkan ini fakta dan data. Anak-anak Mustafawiyah, kawan-kawan saya, ikatannya namanya KPTS, Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan waktu itu, karena belum ada Mandailing Natal. Sahabat-sahabat kami, alumni dari Mustafawiyah Purba, hidup mandiri di Mesir. Saya melihat dengan mata kepala. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, malam tadi kami berkumpul bersama alumni Al-Azhar, alumni dari Saulatiyah Makkah, alumni dari Suriah Damaskus, alumni dari Yaman, alumni dari semua Timur Tengah, dan mereka semuanya adalah alumni dari pesantren Mustafawiyah. Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Menggelegar suara solawat dari Mustafawiyah, dipantau, digambar oleh hilang pula kamera. Kalau diambil dari kanan tak nampak kiri, diambil kiri tak nampak kanan, maka langsung kameranya dari atas mengambil, lambaikan tangan ke kamera. Ini rekaman nanti akan dikirim ke Instagram Ustaz Abdul Somad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangannya, lama-lama nanti ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Ada anaknya mau dikirim ke pesantren, anaknya ragu, anaknya cemas, anaknya takut. Nanti kalau di pesantren gimana? Nanti begitu dikirim video ini, maka anak-anak yang ragu masuk pesantren menjadi yakin untuk masuk pesantren. Allahu Akbar. Ada orang tua yang ragu, nanti kalau anakku masuk pesantren kurus macam Ustaz Somad. Nanti kalau anakku masuk pesantren, gimana makannya, gimana minumnya, gimana mandinya, gimana sekolahnya. Melihat anak pesantren Mustafawiyah macam semut berkerumun, sehat-sehat, sehat-sehat, ganteng-ganteng, maka semangat orang tua memasukkan anak ke pesantren, insya Allah. Amin. Ini semuanya untuk syiar adik-adikku sekalian. Kenapa Ustaz Somad nggak nyebut anakku? Rasanya terlalu muda untuk manggil. Ustaz Somad ini sok muda pula katanya. Inilah anak-anak muda yang bisa diharapkan memimpin Sumatera Utara dan Indonesia ke depan. Anak muda kita diserang narkoba, ganja, sabu-sabu, khamar, minuman keras, diserang oleh liberal, ateis, komunis, agnostik, diserang oleh macam-macam. Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya cuman bisa dihitung pakai jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oroga, Pak Raden. Itu pun sebagiannya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi anak-anak muda sekarang
diserang oleh apa? Drama Korea. Akhirnya banyaklah anak-anak muda Indonesia yang gagah perkasa, yang garang mengusir Belanda, sekarang menjadi melambai gara-gara sinetron Korea. Cita-cita apa? K-pop. Hancur dunia persilatan. Apa jadinya Indonesia kalau anak-anak muda kita melambai? Apa nama virusnya? LGBT. Ada pula yang ngasih tahu ke saya, Ustadz, LGBT itu muannas. Kenapa kau bilang gitu? Karena kalau muzakkar LGBT, LGBTum, LGBTunna. Ini kena tasrik pula LGBT. Mudah-mudahan anak kita semuanya selamat dari penyakit-penyakit akhir zaman ini. Mereka yang akan memegang, meneruskan tampuk perjuangan, tombak perjuangan. Siapa yang akan melanjutkannya? Ketika yang lain kepalanya dirusak oleh sinetron. Yang merusak sinetron ini bukan anak muda, yang dirusak sinetron ini bukan remaja, yang dirusak sinetron ini oma-oma pun kena rusak juga. Berapa banyak ibu-ibu tidak pengajian lagi gara-gara drama Korea. Berapa banyak perempuan, laki-laki yang hancur dibuat medsos. Apa nama grupnya? Grup WhatsApp. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ibu itu masuk buat sepeda motor kena tilang. Mudah-mudahan selamat insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah, maka anak-anak kita selamat karena kita sudah menyelamatkannya dengan pendidikan agama. La tus'alunna yawma idzin 'anil naim. Hai bapak, hai ibu, hai suami, kalian akan ditanya tentang istri kalian. Kenapa jilbabnya pasrah tapi tak rela? Rambutnya tertutup, bagian depan nampak karena dia tak belajar di pesantren. Kenapa anakmu tak pandai mengaji? Pesantren Mustafawiyah yang dulu dikenal dengan baca kitab kuning, terbesar, terbanyak santrinya, tertua di Pulau Sumatera, langsung dari alumni Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Untuk Tuan Syekh Mustafa Husain, untuk Tuan Syekh Abdullah Mustafa Husain, untuk para tuan-tuan Syekh guru-guru kita semua yang pernah saya jumpa, di antaranya Ayah Mahmudin dan para ayah, para guru yang sudah mendahului kita. Sayyidul lillahi walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah mengapa kita mesti ke pesantren, karena hubungan kita tak putus dengan ulama-ulama. Adakah di antara anak-anakku ini, adik-adikku ini yang berjumpa dengan Tuan Syekh? Tak ada. Karena jarak kita dengan Tuan Syekh jauh, tapi hubungan kita tak pernah putus dengan mengirimkan Al-Fatihah. Supaya dibukakan Allah pintu hati untuk belajar, supaya dibukakan Allah dada untuk belajar. Allah maftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Bukakan hati anak-anakku ini seperti kau bukakan hatinya para wali-walimu ya Allah, dengan banyak bertawassul dengan tuan-tuan guru, dengan membacakan Al-Fatihah kepada mereka. Dimudahkan Allah segala pelajaran-pelajaran insya Allah. Amin. Ini banyak kali ibu-ibu ini kalau ditanya anaknya bangga kali dia. Anak ibu di mana? SMP. Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Anakku di pesantren. Kenapa? Karena nggak lulus SMP. Kenapa kalian bangga anak kalian SMP, SMA? Kenapa kalian tidak pede meremehkan, menyepelekan pesantren? SMP pelajarannya satu tangan selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Fisika, kimia, matematika, biologi, bahasa Inggris. Tapi di pesantren Mustafawiyah, mari kita hitung bersama-sama. Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud qawafi, tajwid,
menghafal Quran, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ditambah lagi akidah akhlak, ditambah lagi tasawuf, tafsir, ulumul Quran, baru masuk lagi fisika, kimia, biologi, matematika, 20 pelajaran. Jadi kalau ada anakmu tak diterima di SMP, tak diterima di SMA, anaknya bandel, kau masukkan ke pesantren, gila dia langsung. Sedang SMP sanggup, sedang SMA aja dia tak sanggup, apalagi di pesantren. Pesantren ini tempatnya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang smart, anak-anak yang otaknya mampu menangkap pelajaran yang banyak. Hebat anak saya. Apa hebatnya? Anak saya hebat bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu paling banyak perubahannya cuma 5, guys. I go, he goes, she gone, he went, I'm going. Go, goes, gone, went, going. Tapi kalau bahasa Arab, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, azhabu, nadhabu. Baru kena mudhari aja kau udah error. Apalagi madhi, belum lagi amar, belum lagi nahi, belum lagi masuk balaghah. Bangga tak jadi anak pesantren? Bangga. Di dalam pesantren diajarkan hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi. Mana itu? Mana ada model begitu di bahasa Inggris? This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Muhammadin majrur karena ada with. Mana ada? I see Muhammadan because Muhammad is maf'ulun bih. Mana ada? Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris susah kali belajar bahasa Arabnya Pak Ustaz. Bahasa Arab ada makharijul hurufnya, ada sya, ada sa, ada tha, ada so, ada sa, ada ja, ada zo. Bahasa Inggris rupanya tak ada makharijul hurufnya. Ada. Bahasa Inggris pun ada sya. Mana dia? Workshop. Bahasa Inggris pun ada huruf tha. Mana? Health. WHO, World Health Organization. Saking kan belajar bahasa Inggrisnya, orang Mandailing Natal pun dipakainya pula pakai cara membaca bahasa Inggris. Siapa itu? Nasution. Itu Nasution. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian sangka bahasa Inggris yang paling hebat, kalau memang bahasa Arab itu yang hebat, kenapa bahasa Inggris yang dipakai di seluruh dunia? Bahasa Inggris dipakai di seluruh dunia bukan karena hurufnya yang paling lengkap. Bahasa Inggris dipakai di seluruh dunia karena kebetulan yang paling banyak menjajah dunia ini orang Inggris. Coba kalau orang Mandailing yang menjajah dunia ini dulu, pasti pembawa acara itu semua ala kita sesudina ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan katakan dia dipakai semua orang dunia karena dia lengkap. Rupanya ada dalam bahasa Inggris itu huruf-huruf yang tak ada dalam bahasa Arab. Iya? Mana huruf bahasa Arab yang tak ada dalam bahasa Inggris? Huruf ain. Ada huruf ain dalam bahasa Inggris? Mana ada? Tak pernah orang Inggris menyebut I love you. Tak ada. Tak ada huruf to. Mana ada huruf to dalam bahasa Inggris? Tak ada huruf uzo. Tak ada huruf o. Tak ada. Kalau bahasa Prancis malah kebanyakan lo. Selamat pagi, bonjour. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab dengan segala macam gramatikal nahwu sorobnya, ada matnya, ada panjang pendeknya, maka kita punya kehati-hatian yang luar biasa. Ini hanya ada dan masih menyimpan, memegang tradisi ini. Sebagian pesantren-pesantren sudah berubah menjadi sanawiyah aliyah. Kitab kuning ditinggalkan. Apakah pesantren Mustafawiyah masih pakai kitab kuning? Serentak mereka menjawab,
masih pakai kitab kuning. Apa hubungan Abdul Somad dengan Mustafawiyah? Ustaz Abdul Somad dengan Mustafawiyah itu karena dia viral, diundang datang. Tidak begitu, Beb. Saya tahun 1990 belajar di Muallimin Al-Wasliyah Medan Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja, di komplek Universitas Al-Wasliyah. Apa kitab yang Ustaz pelajari? Kami belajar tafsirnya Jalalain, belajar hadisnya Bulughul Maram, belajar akidahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, belajar nahunya Syarah Ibnu Aqil. Siapa nama guru Ustaz Somad? Di antara guru saya namanya Ustadz Hafiz Yazid, alumni dari Mustafawiyah Purba. Jadi pahamlah orang apa hubungan saya dengan Purba. Oh, saya memang tak belajar langsung di Purba, tapi guru-guru saya tamat dari Purba. Saya cuman selepel di bawah kalian sedikit aja. Dalam ilmu hadis, sanad kalian sanad ali, karena kalian langsung belajar kemari. Aku di bawah sedikit, cuman karena Haji Bakri memuliakan, dinaikkannya aku ke pentas yang tinggi, gamang menengok ke bawah. Itu maka tak bergerak dari tadi. Kalau di tempat lain kan kadang ceramah jalan-jalan saya. Sini pas mau jalan takut telangkup. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini kamera ini kan merekam semua. Besok-besok keluar berita Abdul Somad kualat tercampak ke paret. Gara-gara tak pakai kain sarung. Saya hari ini sedang datang ke tempat guru saya belajar. Saya sedang mengambil barokah seperti guru-guru saya. Lalu kemudian saya sebelum ke Mesir belajar di Universitas Islam. Waktu itu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. 14, tunggu tepuk tangannya, tunggu. Terpilihlah 4 orang se-Indonesia dikirim untuk belajar bahasa Arab di Sudan. Nama tempatnya Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah, li ta'limil lughah al-arabiyah li ghairin natiqina biha. Di antara 4 anak Indonesia yang terpilih, namanya ketua jurusan kami, namanya Pak Muhammad Shah. 4 orang cuman anak Indonesia, terpilih dia untuk belajar ke Sudan, belajar bahasa Arab. Dan dia guru kami itu Pak Ahmad Shah tamat dari pesantren. Kembali menetes air mata darah, saya contohnya menetes air mata darah, minta mundur ke belakang supaya bisa masuk ke Mustafawiyah, supaya punya sanad langsung dengan Tuan Syekh, tak dapat. Maka adikku yang punya kesempatan, yang kalian ragu-ragu, bimbang-bimbang, yang kalian pikirannya masih kacau galau, maka makin kuatlah hari ini insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad sedikit-sedikit Allahu Akbar, sedikit-sedikit Allahu Akbar? Allahu Akbar itu mengusir hantu setan. Jadi kalau ada kawan kalian mengaku-ngaku, aku rasa-rasa mau balik ke rumah, Allahu Akbar, teriakkan ke telinganya sebelah kanan, aku rasa-rasa nggak tahan lagi aku di pesantren ini, Allahu Akbar. Mudah-mudahan makin kuat. Selesai kelas 7, tamat dia nanti selesai, masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, tamat jadi dokter spesialis. Kira-kira mana yang paling banyak duitnya, jadi Ustadz Somad atau dokter spesialis? Saya tahu, tengoklah anak-anak pesantren ini orangnya beradab, dia tak bisa menjawab. Kalau dibilangnya dokter spesialis, takut dia Ustadz itu singgung, jadi dia diam aja. Saya heran waktu saya tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kenapa lah anak ini mau jadi dokter? Setelah sekarang baru saya paham, dokter itu senternya kecil, beda sama orang tukang jaga malam. Jaga malam senternya besar, batunya 12. Dokter batunya cuma 1 sebesar kelingking, senternya kecil aja. Masuk pasien ke kamarnya, buka mulut,
dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, buka mulut, 5 juta. Banyak pasien tuh takut menutup karena takutnya buka tutup, buka 5 tutup 5. Buka telinga kanan, telinga kiri, 15 juta. Inilah nanti anak-anak pesantren yang berhasil. Nanti kalau kalian jadi dokter spesialis, kalau kalian jadi polisi, kalau kalian jadi tentara, kalau kalian jadi jaksa, kalau kalian jadi hakim, kalian adakan reuni akbar, pulang, kalian bangunkan kelas, kalian tambahkan asrama, kalian tambahkan masjid. Ini yang akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat nanti. Setuju? Sebagai bukti bakti kita pada guru-guru kita, pulang ke pondok, cium tangannya, muliakan, hormati yang sudah meninggal, diziarahi. Karena barokah itu ada pada barokah guru, mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang duduk di bawah sodakohnya. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, semuanya akan berada di panas terik padang mahsyar. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Maka yang tempat kita berlindung nanti adalah kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada orang bersodakoh untuk pondok pesantren Mustafawiyah, membangunkan asrama, membangunkan kelas, sodakohnya 10.000, nah itu nanti di akhirat payungnya itu dari kardus. Tapi Tuan Haji Harun bisa dia membangunkan masjid, membangunkan asrama, membangunkan 30 kelas, itu karena ada kekuasaan wakil DPRD Provinsi Sumatera Utara. Allahu Akbar. Kabarnya mau duduk pula ke DPR RI di tahun 2024. Beliau menyebut ini karena Ustadz Abdul Somad. Mengembanglah lubang hidung saya hampir sebesar terowongan Mina. Untung cepat setar. Berapa alumni Mustafawiyah? Puluhan ribuan, ratusan ribu, jutaan alumni Mustafawiyah. Yang ada sekarang yang belajar 14.700. Ayahnya berapa? Emaknya berapa? Adiknya berapa? Kakaknya berapa? Menikah, punya suami, punya adik ipar, punya anak, punya cucu. Itu udah berapa TPS? Orang tua aja mencoblos, udah jadi. Tuan Haji Bakri ini kan tak mau aja, kalau mau udah jadi gubernur Sumatera Utara. Berapa orang alumni Mustafawiyah? Kalau tak percaya dengan omongan saya, ajak lembaga survei di setiap kecamatan di Sumatera Utara pasti ada orang Mustafawiyah. Betul? Kok kalian bilang betul? Pernah rupanya kalian survei. Kalau tak percaya saya, jalan keliling Sumatera Utara dari mulai Nias sampai ke Labuan Batu Selatan, perbatasan Riau, setiap kecamatan ada orang Mustafawiyah. Saya diundang ke Jambi, pondok pesantren. Dari mana Bapak Taman? Saya dari Mustafawiyah. Saya pergi ke Mesir, alumni Mustafawiyah. Ini adalah aset yang luar biasa. Suara yang banyak ini mesti dikelola. Jangan sampai susu apa? Susu kambing, padahal yang punya sapi. Suara kita diambil orang lain, suara kita mesti kita pakai untuk kita sendiri. Betul? Rasa-rasa kampanye 2024 pula kurasa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdul Somad berceramah, bersedekahlah, berwakaflah, bangunlah masjid, bangunlah asrama, bangunlah kelas. Datanglah oci-oci ngasih 2.000 perak. Judul lagunya, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana belum cair. Tapi kalau kalian duduk di anggota dewan,
DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, tak perlu takbir, tak perlu ceramah, tak perlu tablik akbar, cukup dengan tanda tangan. Nah, selesai. Itu kalau tanda tangannya ke atas, itu menara masjid tuh. Kalau tanda tangannya ke bawah, itu WC sama toilet. Pakai tanda tangan itu selagi masih bisa. Betul. Alumni Mustafawiyah mesti duduk di legislatif, mesti duduk di politik, mesti duduk di bisnis. Lihat bakatnya masing-masing. Ada kawan saya nih Pak Ustadz, ya waktu di pondok dulu udah nampak bakat bisnisnya. Apa? Semua dijualnya, kuali kuku dijualnya dulu. Ini nampaknya di bisnis. Ada kawanku di Mesir dulu Pak Ustadz, ya alumni Mustafawiyah, masakannya enak. Bisa pula di Kairo dia masak daun ubi tumbuk. Gimana cara kalian bisa dapat daun ubi di Kairo? Rupanya minta jemur dia sama emaknya. Daun ubi itu kan kalau masuk ke pesawat, kalau masih hijau busuk sampai ke Kairo. Dijemur sampai kering macam daun kresek pisang. Setelah itu dikirim ke Kairo. Patutlah hitam daun ubi tumbuk ini. Rupanya kering. Bisa dibuatnya. Punya rumah makan kuliner. Yang penting semuanya dipakai untuk amal jariah, mengalir setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tuan Syekh Mustafa Husain dapat tiga-tiganya. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariahnya mengalir, pondok pesantren seluas mata memandang, ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat. Sampai hari ini dari guru bersanad sampai ke adik-adikku mengalir semuanya. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, anak soleh, cucu soleh, keturunan yang soleh, tiga-tiganya dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengikut almarhum, tiga-tiganya dapat. Ada manusia ini tiga-tiganya tak dapat. Hartanya kemana? Habis diambil anaknya, habis diambil istrinya, istrinya pun diambil brondong manis. Atau sisa sama dia, apapun tak dapat. Ilmunya, ada ilmunya Pak Ustadz. Ilmu apa? Ilmu santet. Anaknya tiga Pak Ustadz. Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga error. Apalah lagi yang tersisa? Ada yang tersisa Pak Ustadz. Apa? Neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dekat dengan orang-orang soleh ini, mendapatkan karomah limpahan barokah. Doakan supaya Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Tengoklah bersihnya hati anak-anak pesantren Mustafawiyah. Padahal yang ku minta doakan Abdul Somad, mereka semuanya setuju. Amin. Kalau orang hatinya tak bersih, pasti dia tanya, mudah-mudahan Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Maksud kau? Kenapa kami tak dapat? Karena mereka tahu saat mereka mengatakan amin, maka saat itu mereka sedang mengatakan, kabulkan jugalah untuk kami semuanya ya Allah. Jadi kalau ada orang yang ragu, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang ragu tentang memasukkan anak ke pesantren Mustafawiyah, aku sudah datang 3 kali kemari melihat, berjumpa anak kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang meninggal dunia. Pernah selama Ustadz Somad ceramah meninggal? Tak ada. Tengoklah mereka. Tapi Pak Ustadz kami ini kepanasan berjemur. Sabar. Ustadz Somad itu ceramah tidak lebih dari 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Belum pernah lebih daripada itu. Kenapa Ustadz Somad ceramah cuma 6 menit? Karena bahannya tak banyak. Kalau dulu dia tamat Mustafawiyah mungkin bisa agak 2 jam. Banyak kitab yang dibacanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keutamaan ilmu ada pada amal. Ilmu yang banyak di Mustafawiyah, dari mulai ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya, ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu fikihnya, qawaidul fikihnya, hafalan Qur'annya, itu hanya debu dihembus angin kalau tidak ada amal soleh.
paksa-paksakan sholat berjamaah anakku, paksa-paksakan sholat tahajud malam, paksa-paksakan wudhu sebelum masuk kelas, paksa-paksakan mengirimkan Al-Fatihah untuk Tuan Syekh supaya dapat limpahan barokahnya, paksa-paksakan untuk berzikir bertasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah man amila bima alim, man amila bima alim, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan pada dia ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Maka itulah sia dari malam jumpa. Ini jumpa orang tua atau makan obat? Setahun sekali baru jumpa. Pergi ke Mesir 4 tahun tak pulang-pulang. Pergi ke Maroko 2 tahun tak pulang-pulang. Kenapa tak pulang? Tiket mahal. Jadi kalau cerita masalah berpisah dengan orang tua, tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai terlintas di pikiran Ustadz Abdul Somad di tepi sungai Nil, kenapalah aku ini dikirim jauh-jauh? Jangan-jangan aku ini anak angkat mungkin. Begitu pulang saya tanya emak saya, aku ini anak kandung mak, anak kandung lah. Kenapa mak kirim jauh-jauh? Waktu sekolah dulu setahun sekali baru jumpa, di Mesir 4 tahun baru jumpa. Kau kalau di rumah kau jadi hantu, maka aku kirim kau jauh-jauh supaya jadi orang. Alhamdulillah sekarang jadi orang, hantunya masih ada sedikit-sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua adik-adikku ini jadi santri-santri yang berprestasi. Hafal Quran, bisa baca kitab. Ada yang hafal Quran tak bisa baca kitab, ada yang bisa baca kitab tapi tak hafal Quran. Di Mustafawiyah dua-duanya dapat, Qurannya hafal, kitabnya bisa dibaca. Amin. Yang lebih parah udah tak hafal Quran tak pula bisa baca kitab. Nunggu malaikat maut datang aja lah. Anda ingin punya anak hafal Quran, bisa baca kitab kuning, solusi cuma satu, Mustafawiyah Purba Baru. Allahu Akbar. Itulah yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.